Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan ulas sesuai dengan requestan dari Lawrence Channel. Benar ya namanya. Bahas koin ACI Gold. Oke, di sini aku sudah sempat untuk lihat juga ya untuk websitenya ACI Gold sendiri. Ini adalah sebuah project di mana tujuannya itu adalah untuk earning, teman-teman. Earning maksudnya gimana? Maksudnya adalah mereka adalah project staking. Jadi kita ibaratnya yang teman-teman yang mau memperoleh penghasilan dari kripto itu bisa mengambil inisiatif untuk melakukan staking di aplikasi dari Achigol ini. Untuk penggunaan aplikasinya itu hanya butuh perangkat HP ya, mobile, Android, iOS, hanya butuh itu, tidak butuh yang namanya komputer canggih, tidak butuh mesin-mesin canggih juga. Jadi kurang lebih aplikasinya seperti cloud mining. Jadi seperti cloud mining yang banyak beredar lah bisa dibilang. Nah, ini aku sudah sempat cek juga dia dari beberapa uh, news, teman-teman, dan ini projectnya lumayan lucu ya. Kenapa lucu? Karena aku sendiri belum menemukan apa yang sebenarnya mereka sedang pecahkan atau masalah apa yang mereka pecahkan. Aku sendiri cek dia di white paper, teman-teman. Ini kita masuk ke white papernya ya. Ya di awal pengenalan mereka menunjukkan sebenarnya apa sih Achigol ini. Kalau kita lihat sih dia menjelaskan bahwa ini adalah open source, community driven. Artinya digerakkan oleh komunitas. Proyek ini digerakkan sama komunitas yang sifatnya decentralized currency, di mana orang-orang itu bisa melakukan save and invest, menyimpan dan juga investasi. Mereka punya kekayaan ya, dan kekayaannya itu akan dikontrol oleh non government, maksudnya ya perusahaan ini. Jadi kita nanti akan punya wallet Achigol, di mana wallet tersebut kita bisa melakukan maintain di dalamnya, entah itu kita melakukan staking ataupun kita melakukan cloud mining. Jadi kurang lebih itu, teman-teman. Nah, ini ada problem statement. Pasti masalah yang mereka sebenarnya sedang pecahkan. Jadi kalau kita lihat di sini mereka mengatakan bahwa sebenarnya banyak orang, banyak bisnismen ataupun visionaris ya yang saat ini tuh lagi mencari-cari cara bagaimana caranya untuk memperoleh source, teman-teman, memperoleh keuangan, tapi dengan cara yang cepat dan juga aman. Dan mereka berusaha untuk melihat ini adalah sebuah masalah. Jadi mereka membuat yang namanya aplikasi, di mana aplikasi itu katanya bisa bikin teman-teman itu memperoleh penghasilan dari sana. Jadi tujuannya, the aim of our company is to empower customer. Jadi untuk memperdayakan memberdayakan customer ya di seluruh dunia dan berpartisipasi di dalam crypto investment, teman-teman. Jadi dia bikin crypto ACI token ini, di mana teman-teman bisa beli dan juga sell. Jadi itu teman-teman yang mereka tulis. Dan kenapa menurut saya lucu? Kalau teman-teman pernah baca untuk white paper daripada Bitcoin, Bitcoin itu kan diciptakan jelas sebagai sebagai apa namanya, oposisi daripada sistem perbankan yang terjadi saat ini, di mana sangat-sangat bermasalah. Sistem perbankan dianggap sebagai sesuatu yang sangat bermasalah. Terbukti ketika diciptakannya Bitcoin itu di sekitaran 2008, itu ketika Amerika Serikat mengalami krisis subprime mortgage ya, itu Bitcoin lahir, teman-teman. Artinya Bitcoin melihat, jadi komunitas mereka Satoshi Nakamoto itu yakin bahwa sebenarnya ada yang salah nih sama sistem perbankan. Makanya mereka ciptain Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Karena Bitcoin memberikan solusi seperti transfer yang langsung peer to peer dengan diawasi oleh desentral ya sifatnya. Jadi yang mengawasi itu adalah para miners yang melakukan aktivitas mining dengan komputer yang canggih tersebut. Sehingga ini menghilangkan yang namanya perantara pihak ketiga. Kalau kita menggunakan sistem perbankan biasa kan kita ada tuh pihak ketiganya.
yaitu ya bank itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita melakukan transfer, lakukan apa? Banknya yang mengawasi. Belum lagi kalau kita transfernya ke luar negeri, itu kan kena biaya yang sangat-sangat banyak. Nah, Bitcoin itu memangkas semua masalah tersebut, sehingga transfernya bisa lebih cepat, bisa lebih murah, dan juga anonimus. Jadi tidak bisa diketahui secara pasti siapa yang melakukan transfer kecuali dia tahu alamat walletnya. Jadi Bitcoin itu clear banget, dia diciptakan tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan perbankan yang dianggap oleh komunitas mereka itu bermasalah, teman-teman. Jadi mereka mau menggantikan sistem tradisional perbankan yang ada saat ini dengan Bitcoin. Jadi tujuannya clear, jelas. Nah, Aci Gold ini menurut saya sendiri itu saya belum dapat tujuannya dia diciptakan itu apa. Iya sih ada layanan staking, tapi masa cuma itu? Maksudnya kan kalau teman-teman misalkan punya uang, teman-teman depositokan uang kalian di bank, itu udah terjamin, dijamin LPS, returnnya udah pasti, dan ya kita kita kurang apa lagi? Uangnya juga benar-benar kita pakai uang fiat ya, uang rupiah, yang mana kalau teman-teman belanja di Indomaret di mana itu bisa dipakai. Nah, kalau Aci ya dia dia punya koin, punya token namanya Aci. Aci ini bisa nggak diperdagangkan di Indonesia? Teman-teman beli pulsa di warung bisa nggak? Nggak bisa. Terus mereka bikin aplikasi untuk di staking, kan itu secara logis aja itu membingungkan lah bagi saya. Jadi ya teman-teman harus teliti, kalau teman-teman mau invest, pastikan teman-teman dapat logikanya seperti apa ya. Jadi apa yang kalian beli itu kalian harus mengetahui, teman-teman. Jadi jangan asal beli, oh koinnya bisa di staking. Saat ini teman-teman, kalau teman-teman lihat hampir semua crypto, token, koin itu bisa di staking. Tentunya di stakingnya itu di aplikasi-aplikasi seperti exchange besar seperti Bitcoin, ada juga yang bisa di staking di wallet. Hampir semuanya punya fasilitas staking. Jadi apa yang membuat Aci ini berbeda? Itu yang saya belum temukan ketika saya membaca white papernya. Saya nggak bilang ini project misalkan project scam atau project apa, enggak teman-teman. Cuma saya belum dapat aja sebenarnya mereka itu mau menyelesaikan masalah apa. Nah, kalau kita lihat dari informasi-informasinya di sini sih mereka itu apa ya? Mereka mengatakan bahwa ACI ini security. Jadi untuk keamanan mereka secure karena mereka dibangun di Binance blockchain, teman. Terus mereka itu bisa dipercaya, sama seperti USDT, dia disupport sama USDT. Mungkin dalam hal transaksinya bisa pakai USDT ya. Terus transaksinya mereka bilang cepat karena Binance blockchain itu cepat, ya oke lah. Kemudian stable, teman-teman. Ini soal penyimpanan, soal keamanan juga ya. Jadi mudah diakses juga. Jadi ya secara kelebihan, secara produk tokennya seperti itu. Kalau teman-teman lihat juga di bagian akhir sih yang paling penting. Kenapa begitu? Karena di bagian-bagian akhir biasanya ada kesimpulan-kesimpulannya yang cukup penting. Nah, setelah aku cek ini ternyata adalah project marketing. Jadi kayak project MLM gitu ya. Ini aplikasinya teman-teman. Bisa dilihat di sebelah kiri ada aplikasinya. Jadi strategi pemasaran mereka kalau kita perhatikan adalah affiliate program. Jadi ibaratnya teman-teman bikin jaring-jaring gitu ya ke bawah. Jadi ya mirip lah seperti multi level marketing, teman-teman invite orang lain, lu join dong, nanti lu dapat komisi, nanti lu dapat apa, lu dapat bonus. Jadi gitu cara kerjanya mereka. Dan tentu saja teman-teman kalau melihat proyek-proyek yang seperti ini, itu harus teman-teman cek record. Di luaran sana memang banyak proyek-proyek koin yang menggunakan teknik marketing yang sama, teman-teman. Dan teman-teman harus perhatikan, adakah koin-koin yang seperti itu yang berhasil di luaran sana. Kenapa? Karena kita butuh role model untuk berinvestasi. Contohnya Bitcoin. Bitcoin itu jelas dia diciptakan oleh anonimus, tapi dia bisa dipercaya. Karena apa? Karena dia desentral. Semua orang bisa mengakses, semua orang bisa menjadi validator, bisa berpartisipasi dalam mereka punya konsensus ya, mereka punya pengembangan tim jaringan, itu semua orang bisa berpartisipasi. Itulah kenapa Bitcoin dipercaya. Ethereum juga sama. Mereka adalah project yang muncul belakangan setelah Bitcoin muncul.
dan membuat banyak sekali solusi yang tidak bisa dimiliki oleh Bitcoin, terutama dalam hal scalability. Nah, aku sendiri selama trading, selama berada di dunia kripto itu belum tahu satupun ada koin kripto yang sukses dengan metode marketing seperti ini. Teman sendiri jujur belum menemukannya. Dan kalau memang ada sampai hari ini mungkin teman-teman bisa bantu untuk sharing di kolom komentar nama projectnya apa yang berhasil, dan kita akan coba untuk review dan lihat. Sepertinya mungkin saya butuh lebih banyak belajar kalau memang seperti itu. Tapi kalau bagi saya, ya teman-teman harus kritis sih melihat semuanya. Kemudian aku juga cek dia di Facebook ya. Di Facebook sendiri mereka mengatakan bahwa ini adalah private placement platform by invitation only. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman mau join itu hanya bisa lewat invite. Harus ada yang invite, harus ada yang mengundang. Ya siapa dia? Ya tentunya adalah orang-orang yang berada di puncak piramida tadi. Jadi ini bikin jaringan ke bawah, bikin jaringan ke bawah. Jadi mereka yang bisa menginvite kalian. Jadi kurang lebih seperti itu. Intinya adalah teman-teman yang nggak tahu siapa-siapa, nggak bisa masuk ke dalam projectnya teman-teman. Jadi seperti itu, dia private placement platform sifatnya. Nah, itu beberapa informasi sih yang bisa aku jelasin. Sekarang ya giliran teman-teman untuk mencari informasinya. Aku juga cek dia di CMC, ternyata dia belum listing ya di CMC. Sorry. ACI token, mungkin ACI token CMC itu dia belum ada teman-teman, jadi dia belum listing di CMC. Mungkin ini project baru, mungkin project seperti apa kurang tahu juga. Di beberapa platform YouTube sih memang dari 2022 mereka udah ada ngepost, tapi hari ini belum listing di CMC. Tentunya untuk data dia belum listing di banyak exchange juga, jadi untuk data pergerakan chart masih belum tahu teman-teman. Jadi itu sih menurut saya buat ACI Gold. Silahkan teman-teman melakukan riset kembali apakah apa yang saya katakan ini benar, ataupun mungkin teman-teman punya pendapat lain, teman-teman punya pengalaman lain, atau teman-teman sudah join di project ini dan teman-teman merasa ada sesuatu yang teman-teman harus klarifikasi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ya kita akan kembali lagi dengan pembahasan koin-koin yang lain. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.